Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk menghadapi UKKJ 2024 periode kedua, teman-teman ya. Oke, untuk menghadapi UKKJ periode kedua di tahun 2024, teman-teman harus mempelajari dulu kira-kira bentuk soalnya seperti apa, kemudian soal yang lalu, soal di periode satu itu yang seperti apa. Nah, kita akan bahas hari ini, teman-teman. Khusus untuk guru muda ke guru madya, dari golongan 3D menuju ke 4A. Nah, soal-soal ini kita peroleh dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti periode satu. Jadi soal-soal FR ini nanti silakan teman-teman pelajari baik-baik gitu ya untuk mendapatkan hasil maksimal dan tentunya teman-teman bisa lolos dengan trik-trik yang diberikan oleh dari Channel. Oke, silakan saja teman-teman bisa simak pembahasannya. Di situ teman-teman harus mempelajari model kompetensi guru terbaru. Jadi kita sudah tidak memakai model kompetensi guru yang lama, tidak. Meskipun masih sama, apa namanya, item-itemnya masih pedagogik, profesional guru, sosial, kepribadian masih sama, tapi isinya atau indikatornya berbeda, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk segera download untuk model kompetensi guru terbaru ini ya. Ini sebagai dasar pembuatan ada UPPPG diambil dari situ, kemudian P3K diambil dari situ, dan juga untuk kenaikan jabatan yang PNS juga diambil dari situ. Sama, semuanya tiga-tiganya sama gitu ya. Maka soal-soal yang dikembangkan ya seputar itu sama juga gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk menjawab soal-soal kompetensi teknis, ya tadi kita bahas untuk kompetensi teknis kan. Untuk membahas soal-soal kompetensi teknis itu teman-teman harus bisa menganalisis masing-masing opsi pilihan gandanya itu masuk pada gradasi apa atau tingkatan apa gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk setiap posisi pilihan ganda ini semuanya bagus, teman-teman akan sulit membedakannya. Itu yang bisa membedakannya, oh teman-teman itu masuk di capaian level kompetensi yang mana itu teman-teman ya. Pada tahap awal, tahap memahami itu misalkan untuk kata kerja operasional yang dipakai ini ya, KKO yang dipakai menyadari, mempelajari, menjelaskan, memikirkan, mengatakan, menyuruh, meminta orang lain, mendengarkan itu masih dalam tahap awal. Itu ya, tahap belajar lah intinya gitu ya. Kemudian untuk tahap menerapkan itu sudah bisa melakukan tindakan ya. Misalkan ada orang terlambat ya menegur itu masuk tindakan, menasihati, memberi motivasi itu termasuk tindakan gitu teman-teman ya. Maka tindakan itu ya contoh kata kerja operasionalnya ya menerapkan, mengimplikasikan, melakukan, mengusulkan, memberi konsekuensi, membuat, meminta, mengadakan, menyediakan, menegur dan seterusnya tadi sudah saya katakan ya. Kalau evaluasi berbeda. Jadi biasanya setelah orang bisa melakukan tindakan itu tindakan kemudian dievaluasi efektif apa tidak gitu ya. Nah, awal tindakan itu dari kegiatan refleksi, kemudian perancangan perbaikan, kemudian eksekusi perbaikan. Ini masuk di level evaluasi. Kalau itu sudah dilakukan, masuk naik lagi level berikutnya. Nah, sudah tidak melakukannya sendiri tapi bisa berkolaborasi dengan orang lain, membagikan pengalamannya, berbagi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan teman-temannya atau teman sejawatnya, bisa bertukar pengalaman, bertukar feedback ya, bisa menghimpun pengalaman-pengalaman dari orang lain gitu teman-teman ya. Nanti kalau sudah itu masuk di level tertingginya adalah membimbing, level kelima itu bisa melakukan supervisi, bisa membimbing teman-teman. Oke ya, sekarang kita langsung saja masuk di soal-soalnya. Kita mulai dari yang pertama, saya bacakan dulu. Beberapa waktu ini sekolah sedang mengadakan program pembelajaran berbasis proyek selama 1 pekan penuh. Namun, para peserta didik mengaku mulai jenuh sehingga kurang optimal dalam pembelajaran. Selingan permainan edukatif yang telah Anda pelajari juga sudah diterapkan tetapi masih belum memberikan perubahan yang optimal. Apa tindakan Anda? Oke ya, kita mulai dari yang A. Meminta para guru yang lebih berpengalaman untuk memberi pandangan terkait peningkatan kapasitas diri dalam menciptakan pembelajaran yang variatif. Ini baru sekedar tindakan itu ya teman-teman. Tapi sudah masuk di level evaluasi. Karena ada upaya di situ ya teman-teman ya. Kemudian yang B, mengajukan evaluasi program kepada pihak kepala sekolah agar dapat diganti dengan program yang lain yang lebih relevan. Ini pengajuan rencana program.
perbaikan itu ya juga L3. Meminta para guru untuk mencoba mengevaluasi pembelajaran yang mereka lakukan agar dapat Anda minta sebagai bahan evaluasi diri. Oke, ini juga L3. Melanjutkan program dengan tetap mencoba berbagai pendekatan variatif agar peserta didik tidak bosan. Ini berarti tidak melakukan apa-apa, nah, hanya sekedar tindakan, tapi di situ teman-teman ini ada mencoba berbagai pendekatan variatif, jadi ada proses perbaikan juga L3 juga. Kemudian menelaah lebih lanjut akar penyebab kejenuhan. Kalau hanya menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhan peserta didik itu maksudnya di L3. Ya, tapi kita teruskan bacaannya agar dapat menjadi evaluasi bersama. Jadi ada evaluasi bersamanya, maka itu L4 di situ, teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E, gitu ya. Opsi E, skornya 5, kemudian 4-nya ada di opsi C, 3-nya di B, A-nya 2, kemudian yang D itu 1, teman-teman ya. Oke, next soal berikutnya. Seorang peserta didik mendapatkan hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya. Padahal dalam proses pembelajaran ia sering kali tidak memperhatikan pembelajaran dan sering membuat kegaduhan di kelas. Anda sudah menasihatinya selama proses pembelajaran, akan tetapi tidak ada perubahan terhadap sikapnya, bahkan guru lain juga mengeluhkan sikapnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, jadi intinya ada siswa yang bikin gaduh, tidak hanya Anda sendiri dalam mata pelajaran Anda, tapi guru-guru lain. Itu ya teman-teman ya, kata kuncinya itu. Yang pertama kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Bekerja sama dengan guru lain. Kalau diawali dengan kata-kata kerjasama di sini, pasti itu masuk di L4 ya. Saya bacakan ulang yang lebih lengkap. Bekerja sama dengan guru lain untuk menindaklanjutinya dengan membimbing secara bersama-sama untuk menyelaraskan dengan potensi akademiknya. Ini bagus ini kolaborasi tahap akhir karena ada tindak lanjutnya gitu ya. L4 di situ. Kemudian B. Berdiskusi dengan guru lain untuk menentukan tindakan dan penanganan yang tepat agar dapat membangun kesadaran bagi peserta didik. Jadi ini masih dalam tahap diskusi awal. Ini juga termasuk L4 teman-teman. Mengajak peserta didik tersebut berkomunikasi secara terbuka. Kalau sampai situ saja masuk di L2. Tapi di situ ada kata-kata agar dapat diberikan pengarahan yang tepat kepadanya. Berarti ada upaya perbaikan, maka masuk di level analisis atau evaluasi, masuk di L3. Memberikan catatan khusus terhadap perilakunya di kelas, kalau seperti ini saja masuk L2, tapi di situ ada terusannya ya, dan tetap mengapresiasi hasil baik dari asesmen sumatifnya. Ada proses apresiasi, berarti ada evaluasinya di situ. L3 berarti ya. Kemudian yang keempat, mengobservasi penyebab sikapnya tersebut dengan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mengetahui sikapnya di lingkungan dan juga di rumahnya. Ini bagus, ini kerjasama dengan orang tua, tapi masuknya di L4 gitu ya teman-teman. Karena di sini teman-teman lihat narasi soalnya, hubungannya dengan guru lain apa? Jadi fokusnya ke guru lain. Ada beberapa guru yang mengeluhkan hal yang sama, maka yang lebih tinggi antara A, B, dan E ini yang opsi A teman-teman. Ini ya, opsi A, kemudian baru opsi B, baru ketiganya opsi E. Nah, antara C dan D besar mana? Jelas besar C teman-teman ya. D-nya skor terendahnya. Meskipun masuk di level evaluasi, tapi di situ di antara opsi pilihan ganda ini semuanya bagus, teman-teman. Nah, next berikutnya Anda mengikuti organisasi profesi untuk bisa mendapatkan inovasi pembelajaran terkini melalui berbagai karya ilmiah. Tetapi kebijakan organisasi mewajibkan Anda untuk turut serta berkontribusi pada penulisan karya ilmiah yang berkualitas, seperti syarat keterlibatan dalam organisasi. Saya ulangi, penulisan karya ilmiah yang berkualitas sebagai syarat keterlibatan dalam organisasi. Hal ini cukup memberatkan karena menghabiskan waktu Anda dalam kegiatan lainnya. Tindakan Anda adalah titik-titik. Intinya begini teman-teman, Anda itu ingin ikut organisasi profesi, tapi persyaratan untuk organisasi profesi itu nanti kira-kira itu menyibukkan Anda gitu. Intinya begitu ya teman-teman ya. Dengan adanya kewajiban penulisan karya ilmiah gitu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita lihat opsi A sampai E ini teman-teman. Yang A meminta toleransi dari organisasi profesi dengan menjanjikan kontribusi lain yang bisa Anda lakukan. Jadi proses negosiasi ini ya, ini tindakan ini.
Membuat penelitian-penelitian sederhana dari lingkup kerja sehari-hari untuk memenuhi waktu kerja ini bagus ini ya, tapi juga ini masuk di level tindakan. Mencari organisasi profesi lainnya yang memiliki kebijakan lebih longgar dalam penulisan karya ilmiah, ini juga tindakan. Meluangkan waktu lebih banyak untuk tetap bergabung pada organisasi ini karena memberikan banyak keuntungan, ini juga tindakan. Membuat penelitian kolaborasi dengan profesional guru lainnya sehingga bisa memberikan temuan yang lebih komprehensif dengan beban yang lebih ringan. Ini ada proses di situ kolaborasi, maka di situ masuk di L4. Nah, jelas jawaban terbaiknya pasti yang E. Nah, kita sekarang belajar untuk membuat gradasi antara A sampai D ini ya. A sampai D ini semuanya di level 2, level tindakan, tidak ada yang evaluasi. Nah, maka yang paling tertinggi yang mana ini? Yang paling bagus jelas teman-teman lihat itu opsi D, ini dominan bagus dia. Kemudian B itu skornya di bawahnya lagi, kemudian baru A, yang terakhir pasti yang C ini teman-teman. Ini contoh soal pertama. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Namun Anda melihat ada guru senior yang melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak. Jadi ada istilahnya kalau dalam bahasa Jawanya pakai woh gitu ya. Tetapi juga merasa kebingungan untuk memulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini contohnya soalnya teman-teman. Nah, kita akan langsung analisis dari A sampai E ini kira-kira masuk di level berapa kan gitu. Nah, kadang-kadang trik menjawab ini tidak perlu membaca narasi soalnya ya, deskripsi soalnya tidak perlu dibaca kadang-kadang gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan itu. Dan teman-teman bisa langsung melihat di opsi pilihan gandanya. Itu ya. Nah, contohnya yang A gitu ya, bersama-sama dengan seluruh guru menyepakati bagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi di situ bersama-sama berarti masuknya di level keempat, ada kolaborasinya di situ. Kemudian yang B, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi ini level tindakan gitu ya. Membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi ada evaluasinya di situ. Nah, tadi kan tidak dibagi tugas secara adil gitu ya. Sekarang jadi ada perubahan, ada perbaikan ya. Nah, perbaikannya dengan membagi tugas secara adil. Maka ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Memberikan teguran kepada guru senior tersebut agar bersikap lebih profesional terhadap guru baru. Ini baru itu tindakan ya. Kemudian bersama-sama mengidentifikasi hambatan yang dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja. Ini bersama-sama berarti maksudnya kolaborasi. Nah, kalau kita lihat dari narasi soalnya di situ, terlihat jelas bahwa di situ permasalahan utamanya adalah guru senior tidak mau mengerjakan itu, melimpahkan kepada guru baru gitu ya. Nah, kalau guru baru merasa kesulitan, itu berarti ada di grade bawahnya. Gitu ya. Itu efek sampingnya. Jadi efek utamanya sebenarnya guru lama itu ya tidak mau mengerjakan intinya, diserahkan ke guru baru. Nah, kalau kita lihat dari A dan E ini sama-sama di level 4. Kalau E itu menjawab yang permasalahan kedua tadi, bersama-sama identifikasi hambatan yang dialami guru dalam menyusun rencana kerja. Ini berarti membantu yang baru tadi, hanya membantu yang baru, tapi yang pertama tadi pembagiannya tidak pas. Jadi A dan E ini bagus yang A gitu ya. Maka skor A ini skor tertinggi. Kalau opsi pilihan gantinya 5, maka skor tertingginya adalah 5. Di sini 4-nya di sini pasti ya. Kemudian level ketiga, ya kan? Level 3 itu pada peringkat selanjutnya, ini berarti skor 3-nya. Antara B dan D ini sama-sama dalam satu level, level 2. Nah, ini yang lebih bagus yang mana? Apakah memberi teguran atau mendorong? Jelas kelihatan ya teman-teman, mendorong itu lebih bagus daripada hanya sekedar memberikan teguran gitu ya teman-teman ya. Oke, maka jawaban terbaiknya teman-teman pilih yang A. Gitu teman-teman. Seandainya teman-teman pilih yang E tetap skornya tinggi gitu ya. Jadi selama teman-teman itu menguasai level kompetensi, maka itu menjadi pasti skornya tinggi nanti ketika tes gitu ya teman-teman. Oke, next berikutnya kita masuk ke soal kedua. Jadi teman-teman ketika kita menyajikan seperti ini, teman-teman juga bisa mencobanya langsung nih ya. Boleh di post dulu, kemudian dicoba. Oh, ini kira-kira jawabannya ini, gitu ya.
dengan trik yang saya berikan tadi. Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tapi ia tidak menunjukkan usaha perubahan. Bahkan tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal ini tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah. Ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pembelajaran yang lain, walaupun tidak separah ketika ada di pembelajaran Anda. Apa tindakan Anda? Ya, kita langsung analisa saja. Yang A, mencoba mempelajari kembali. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini mempelajari kembali, meninjau kembali, melakukan kajian ulang. Ini masuknya di level ketiga, evaluasi. Meminta saran kepada guru lain mengenai perilaku yang seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut, berarti Anda tidak punya kemampuan, belum bisa bertindak, butuh masukan dari orang lain saja, ya, guru lain gitu ya. Maka ini levelnya 1, baru tahap paham, ya. Mencari tahu penyebab perilaku, jadi melakukan analisis perilaku kan, mencari tahu itu maksudnya di level 3 tentunya gitu ya. Level 3. Yang D, menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. Jadi ini ada banyak sekali masukan ya, banyak masukan dari guru-guru saling kolaborasi berarti ini ya. Menghimpun pengalaman itu berarti masuk di level kolaborasi, maksudnya di level 4. Meminta wali kelas terkait untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya ia lakukan kepada guru. Ini berarti level tindakan L2 gitu ya. Jadi jelas teman-teman, ini jawaban terbaiknya pasti opsi D. Kemudian antara A dan C ini bagus yang mana? Yang A, mencoba mempelajari kembali pengendalian diri untuk tetap bersikap tenang walaupun terdapat reaksi berontak dari peserta didik. Ini lebih bagus ya. Yang A ini lebih bagus daripada yang C. Kemudian yang skor 2-nya pasti di E, yang terakhir yang level terendahnya ada di B gitu teman-teman. Nah, ternyata mudah ya cara menjawabnya. Oke, next berikutnya. Berdasarkan kesepakatan belajar, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas, akan dikenai pengurangan nilai. Namun dalam kenyataannya Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas dengan alasan sakit. Nah, setelah diskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat sehingga tidak memberlakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang Anda akan ambil? Oke, langsung kita analisa. A, memberikan penjelasan kepada rekan guru bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi peserta didik yang memang tidak memungkinkan. Nah, penjelasan, memberikan penjelasan itu masuk di level 1 kan, baru level memahami kan. Yang kedua, mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen untuk menaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat. Ini mengingatkan levelnya tindakan. Mengevaluasi diri, nah jelas nih mengevaluasi diri pasti level 3. Kita bacakan fullnya aja ya. Mengevaluasi diri agar bisa bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. Level evaluasi L3. Membuat peraturan yang lebih ketat seperti meminta surat keterangan dokter untuk setiap alasan sakit yang diberikan oleh peserta didik. Membuat peraturan yang lebih ketat berarti ada evaluasi peraturan kan. Berarti juga masuk di level 3 gitu ya. Merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan kelas. Ini ada bersama dengan rekan guru lain, berarti ada kolaborasi di situ ya. Maka ini levelnya 4. Nah, jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu ya. Skor 5-nya ada di E, skor 4-nya kalau enggak C ya D. Ini kalau kita lihat yang bagus yang C ya. C-nya lebih tinggi daripada D. Kemudian B-nya skornya 2, yang paling rendah skornya yang A, gitu teman-teman. Masuk ke soal berikutnya, Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang sering kali membantah salah satu guru mata pelajaran hanya karena guru tersebut kurang tegas. Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya, tetapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut kepadanya. Apa yang Anda lakukan? Oke ya, kita lihat opsi pilihan gantinya.
A. Bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik. Ada unsur kerjasama di situ, berarti masuk di level 4. Ya, tanpa berpikir panjang sudah tahu ini levelnya 4. Yang B. Meminta guru tersebut untuk melaporkan tindakan peserta didik tersebut pada pihak sekolah agar ditindaklanjuti. Ini level tindakan ya, melaporkan gitu ya. Yang C. Memberi konsekuensi pada peserta didik tersebut agar merasa jerat dan tidak mengulangi tindakan serupa. Ini juga level tindakan. Mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. Ini sebenarnya levelnya pemahaman ya, tapi ini juga bisa dianggap level tindakan. Ini harusnya di ini level 1 juga, level 2 juga bisa sih. Tapi condongnya level 1, level 2 lah boleh. Yang mempelajari lebih lanjut karakter dari peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasan bertindak demikian. Mempelajari lebih lanjut ini kan melakukan kajian kan, berarti levelnya 3 gitu ya. Maka skor tertingginya pasti di opsi A 5. Skor berikutnya yang tinggi karena di situ berada di level 3. Level 3 ya. Kemudian antara B, C, D ini tiga-tiganya sama di level 2, tapi D tadi D-nya condong ke di bawah 2 lah, 1 2 lah. Jadi D ini pasti yang terendah kemungkinan ya. Yang A, meminta guru tersebut melaporkan atau memberi konsekuensi. Jauh lebih bagus yang C. Beri konsekuensi dulu, kemudian melemparkan ke pihak lain, yang paling rendah D. Ini mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik. Ini levelnya paham gitu ya. Oke, next berikutnya. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun terdapat peserta didik yang mendapatkan hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah titik-titik. Oke ya, pertama, mengubah asesmen yang diberikan karena kurang cocok dengan peserta didik dan mengembangkan kesesuaian asesmen dengan peserta didik. Mengubah asesmen kemudian mengembangkan kesesuaian asesmen ini masuk di level mengubah, artinya mengganti, memperbaiki kan, memperbaiki berarti masuk di level 3. Mengajukan pelatihan pembuatan asesmen yang baik dan benar kepada kepala sekolah agar terdapat pemerataan pemahaman antar guru. Ini pengajuan, ini level tindakan. Bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lainnya serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Bertukar feedback, saling memberi masukan berarti kolaborasi, collab ya. Kemudian yang meninjau kembali jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik, menganalisis kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Meninjau kembali, melakukan kajian ulang berarti level 3. Nah, berdiskusi lebih dalam dengan guru lain terkait implementasi asesmen kurikulum Merdeka sesuai dengan kemampuan peserta didik, ini levelnya 4 juga. Antara C dan E bagus mana? Bagus yang C tentunya ya. Collabnya lebih dalam gitu ya. Jadi C ini skornya 5, E skornya 4. Antara A dan D ini bagus yang ya, kalau meninjau kembali kan belum tahap ke mengubah ya. Meskipun sama-sama di level evaluasi tapi tingkatnya ini lebih tinggi karena yang A sudah melakukan tindakan hasil dari evaluasi, yang D masih dalam proses evaluasi kan gitu. Jadi A ini skornya 3, D skornya 2, dan yang paling rendah opsi B gitu, teman-teman ya. Nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, bukan buku ya, e-book ya, memesan e-book yang dari Majanel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majanel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Majanel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya subfile, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari Majanel, harganya 50.000.
Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085712166998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.